Selamünaleyküm. Kalos Andomosikan. Kur'an'ın hükmüne uyduk. Bu durumda çok kan dökülecek. Sizin kanınız. Dikutip dari orami.co.id, ketika membicarakan pahlawan Islam dalam sejarah, nama Muhammad Al-Fatih pasti akan ikut disebut. Di usianya yang baru seperempat abad kala itu, pria yang juga dikenal dengan nama Mehmed II ini mengukir prestasi besar. Ia menaklukkan Konstantinopel di Romawi Timur. Hal itu membuat nama Muhammad Al-Fatih tidak mudah dilupakan hingga kini, sekalipun zaman terus berganti. Bagaimana kisah Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan benteng terkuat di dunia tersebut? Simak kisah dan berbagai fakta menarik dari Sultan Turki Utsmaniyah ini. Sağlıklı bir erkek evlat dünyaya getirdi sultanım. Peygamber Efendimiz'e hürmeten adı Mehmet olsun. Adını ben verdim, kaderini Allah verdi. Peradaban yang dibangun Muhammad Al-Fatih. Setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih menjadikan wilayah tersebut sebagai ibu kota dan pusat kerajaan Utsmani. Mehmed II kemudian mengubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul, yang berarti negeri Islam. Kini, tempat tersebut berubah nama menjadi Istanbul. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga mengubah sebuah gereja ortodoks di Hagia Sophia menjadi sebuah masjid. Selanjutnya, ia pun membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Beberapa masjid peninggalan Muhammad Al-Fatih yang paling terkenal, misalnya Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansari. Alasan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel, atau yang sekarang bernama Istanbul, merupakan salah satu benteng terkuat pada masanya. Kota tersebut sudah berdiri sejak zaman Romawi di tahun 330, dan merupakan pusat dari agama Kristen Ortodoks pada masanya. Selain latar belakang tersebut, ada sebuah hadis Rasulullah yang artinya, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Nah, sejak berusia 12 tahun, Muhammad Al-Fatih sudah berambisi untuk menaklukkan Konstantinopel dan menjadi pemimpin Islam yang disebutkan dalam hadis tersebut. Hingga pada akhirnya, ia berhasil membuat pusat dari agama Kristen Ortodoks itu jatuh ke tangan umat Muslim. Strategi menaklukkan Konstantinopel. Untuk mewujudkan impiannya, Muhammad Al-Fatih mulai memperkuat armada militer Ottoman dengan menyeleksi pasukannya secara cermat. Berbeda dengan umumnya, pasukan yang dipilih Muhammad Al-Fatih merupakan anak-anak Turki yang memiliki berbagai kualitas. Anak-anak pilihan tersebut ialah mereka yang tercerdas, paling rajin ibadah, dan paling kuat fisiknya. Mereka dibimbing sejak dini dan dibekali pendidikan agama, ilmu pengetahuan, serta militer. Setelah punya pasukan terbaik, Mehmed II juga menyusun strategi perang yang cermat untuk menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih mengerahkan hingga 100.000 tentara, pasukan berkereta artileri, dan 320 kapal untuk mengepung Konstantinopel, baik melalui darat maupun laut. Setelah bergelut dengan peperangan selama lebih dari 50 hari, akhirnya benteng Konstantinopel berhasil hancur. Alhasil, kota tersebut jatuh ke tangan pasukan Muhammad Al-Fatih pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Kebiasaan yang dilakukan Muhammad Al-Fatih. Bukan hanya kemampuan dan keahliannya saja yang patut dijadikan teladan, kebiasaan yang dilakukan Muhammad Al-Fatih pun layak ditiru. Si sang penakluk itu terkenal punya kebiasaan untuk selalu menjaga ibadahnya,
baik salat wajib 5 waktu, salat tahajud, maupun salat rawatib. Kebiasaan baik ini pun beliau tularkan kepada para pasukannya. Sejarah di balik nama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih bukanlah nama asli dari pria yang lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1432 itu. Al-Fatih, yang bermakna sang penakluk, merupakan gelar yang ia terima di tahun 1453. Gelar tersebut disematkan kepadanya setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, benteng terkuat di dunia pada kala itu. Nama asli pahlawan Islam ini adalah Mehmet bin Murad. Ia lahir di Edirne, Turki, dan merupakan anak ketiga dari pasangan Sultan Murad II pemimpin Turki Utsmaniyah dan istri keempatnya, Huma Hatun. Teladan dari Muhammad Al-Fatih. Kebanyakan umat Islam mengenal Muhammad Al-Fatih karena keberhasilannya dalam menaklukkan Konstantinopel dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota baru dari Turki Utsmaniyah. Padahal, selain keberhasilan tersebut, ada banyak teladan dari Mehmet II yang patut dicontoh. Misalnya saja, di bidang akademik, Muhammad Al-Fatih mampu menguasai berbagai bahasa, seperti Arab, Persia, Latin, Yunani, dan Italia. Ia juga memiliki keterampilan di bidang sains dan matematika. Selain itu, saat berusia 21 tahun, ia juga tumbuh menjadi ahli perang yang pandai berkuda. Semua kemampuan tersebut beliau dapatkan berkat kerja keras dan pendidikan yang tidak main-main. Sultan Murad II menunjuk beberapa guru khusus untuk membantu Muhammad Al-Fatih berkembang. Salah satu gurunya tersebut ialah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, seorang ulama yang paham Al-Quran. Guru-guru tersebut bertugas membantu Mehmet II menguasai berbagai keterampilan, mulai dari yang berkaitan dengan duniawi hingga menguasai ilmu agama Islam. Hal itu merupakan upaya yang disiapkan oleh Sultan Murad II dan Huma Hatun untuk membekali anaknya supaya tumbuh menjadi pemimpin yang baik, tangguh, serta selalu berada di jalan kebenaran. Wafatnya sang penakluk. Tepat pada tanggal 3 Mei tahun 1481, Muhammad Al-Fatih tutup usia. Beliau wafat pada usia 49 tahun di tengah perjalanannya berjihad. Sebelum melakukan perjalanan, beliau diketahui sudah dalam keadaan sakit. Namun, ia tetap memaksakan diri meninggalkan Istanbul untuk berjihad di Jalan Allah SWT. Di sepanjang perjalanan, kondisi kesehatan Muhammad Al-Fatih semakin memburuk. Tenaga kesehatan dan bantuan obat-obatan pun tidak mampu lagi menyembuhkannya. Hingga akhirnya, beliau menghembuskan napas terakhirnya di tengah para pasukan tersebut.